Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Oke guys, sebelum mulai saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Malaysia. Sahabat Malaysia ada yang bertanya ke saya macam ini, Bang, bila lagi ke Malaysia Cak Lonjong, Fikri dan yang lainnya udah sampai Malaysia? Kalau saya nggak bisa janji kapan itu, tapi intinya kalau misalkan saya udah punya rezeki, pasti saya sampai di Malaysia. Coba nggak tahu kapan, men. Saya nggak mau berjanji bulan ini, takutnya mengecewakan lagi. Karena apa yang saya plankan awal-awal itu semuanya berantakan, tidak sesuai jalannya. Manusia itu hanya bisa berencana, tapi baik lagi Allah yang menentukan. Saya mengucapkan alhamdulillah Cak Lonjong, Fikri udah sampai ke Malaysia kedua kalinya. Tapi cukup sedih sih buat saya. Saya udah plan dari dulu ingin pergi ke Malaysia dari sebelum Covid. Sampai sekarang selepas Covid belum juga sampai Malaysia. Kalau ditanya hubungan saya dengan Cak Lonjong, Fikri, alhamdulillah hubungan kita baik-baik saja, tidak ada slack. Cuman mereka kan punya plan sendiri, saya punya plan sendiri. Oh ya teman-teman, baru saja saya lihat story dari Oh My Media dan saya terkejut dari judul atau tajuknya, men. Nas Daily puas hati dapat masuk Malaysia. Kita sama-sama tahu siapa Nas Daily, yaitu warga negara dari Laknatullah. Udah berapa kali dia mau masuk ke Malaysia, akan tetapi gagal karena paspor dia Laknatullah. Dan sekarang dia bisa masuk ke Malaysia. Habiskan Rm700.000 miliki paspor. Kayaknya dia beli nih pasportnya. 700.000 berapa ya? 2 miliar. Dia menghabiskan duit untuk membeli paspor supaya bisa masuk ke Malaysia. Gila nih orang nih. Oke, saya akan bacakan artikelnya. Beberapa hari yang lalu, ramai dikejutkan dengan berita kemasukan seorang personality media sosial tersohor di dunia, Nas Daily di Malaysia. Difahamkan pemuda berbangsa Arab jangan disebutin. Haram mulut saya nyebutin negara Laknatullah. Itu dikatakan sedang bercuti di Malaysia selama 12 jam. Oh, hanya 12 jam. Untung kamu bercuti ke Malaysia hanya 12 jam. Coba kalau misalkan sampai seminggu, kamu kalau ketemu orang lokal yang tahu lu didepak dari Malaysia, ditendang lu, menyemak saja di Malaysia. Karena negara Malaysia, Indonesia, Brunei nggak terima warga negara Laknatullah masuk ke negara kita. Haram. Ada juga yang komen ke saya, Bang, jangan bahas tentang ini, nanti kamu kena hack. Demi Allah, kalau tentang membela saudara kita di Palestina, walaupun akun saya kena banned, saya nggak masalah. Rezeki itu maha luas, men. Jangan takut, kita masih ada Allah. Kalau misalkan akun saya kena banned, ya kita buat lagi, apa susahnya? Buat apa kita takut selagi itu kebenaran? Betul kan? Si Laknatullah itu penjajah, zolimi. Oke, lanjut. Sebelum terbang ke lokasi seterusnya, yaitu Dubai. Ya syukurlah, pergilah kau mampus, go to hell kau, kan neraka kau. Gak usah masuk ke Malaysia, Indonesia, Brunei. Lebih baik kau ya, Nas Daily, masuk ke Korea Utara biar ditembak rudal Kim Jong Un lu. Boom. Menerusi video dimuat naik, Nas Daily memberitahu dia berjaya masuk ke Malaysia setelah sekian lama teringin menjejakkan kaki ke negara ini. Kalau lu ketemu orang tempatan yang tahu lu, pasti lu dijorokin, ditendang lu sampai ke lubang Firaun. Katanya lagi, keinginan masuk ke Malaysia adalah semenjak syarikatnya beroperasi di Singapura. Oh, dia punya syarikat di Singapura. Sejak 4 tahun lalu, memandangkan ia cuma dipisahkan oleh Selat Ebrau. Pasti dia ke Malaysia ada apa-apanya, bukan apa adanya. Karena kenapa? Dia berani menghabiskan duit 2 miliar kalau di rupiah ya, itu hanya pergi ke Malaysia. Pasti ada apa-apanya nih. Ngebet banget ya mau pergi ke Malaysia. Hati-hati nih sama orang macam ini. Namanya nanas, bentuknya kekuning-kuningan tapi asam. Itulah Nas Daily. Tambah Nas, ia adalah mustahil bagi dirinya yang memegang paspor Laknatullah si tai itu untuk melawat Malaysia. Namun ia tidak mematahkan semangatnya apabila dia akhirnya berjaya menyeberangi sepadan dengan menggunakan paspor Caribbean yang dibelinya. Beli kan? Kalau nggak salah, Caribbean ini sebuah negara kepulauan yang dekat dengan Amerika. Betul tidak? Kalau saya salah, koreksi ya. Saya berharapnya pihak imigrasi Malaysia ataupun rakyat Malaysia ketemu dia atau muncungnya dia, tendang aja jauh-jauh supaya sampai ke tong sampah. Intinya saya tegas, bukan kasar. Kasar itu cakapnya yang lonca-lonca, yang jorok-jorok baru lonca. Ini bentuk ketegasan.
karena negara kita Indonesia, Malaysia, Brunei tidak terima si laknatullah. Dalam video dikongsikan di platform TikTok, Nas mengatakan dia sanggup menghabiskan duit sebanyak 150.000 US dollar, yaitu sekitar 710.700 ringgit bagi memiliki paspor Caribbean. Gile. Dengan singkatnya dia pergi ke Malaysia hanya 12 jam atau mengunjungi Malaysia hanya 12 jam, pasti ada apa-apanya, bukan apa adanya. Makanya hati-hati dengan orang macam ini. Walaupun memiliki paspor sah memasuki Malaysia, namun dia risau sekiranya gagal melepasi sepadan. Di kesempatan itu juga, Nas tidak henti-henti memuji Malaysia selain membuat perbandingan dengan Singapura. Ini dia mah cuman itu aja, cuman cangkangnya aja bagus ya, memuji-muji. Tapi kita tidak tahu di belakangnya seperti apa. Depannya baik-baik saja, tapi di belakang nggak tahu dia seperti apa. Sontolo yo. Antara pujian yang diberikan oleh Nas terhadap Malaysia adalah kehijauan negara, harga barangan yang murah, dan kesedapan makanan, selain kagum dengan berbagai budaya dan kaum yang ada di negara ini. Nggak perlu sanjungan dari cocot lu, Nas Daily. Nggak perlu, masih ramai orang-orang selain lu yang memuji Malaysia tentang kesedapan makanannya, tentang keindahan bandarnya. Nggak perlu dari mulutku yang cocot itu, nggak perlu. Emangnya ngaruh? Statement lu ngaruh? Kan enggak. Lebih baik lu pergi, pulang lu sana ke induk lu, si laknatullah. Atau lu Nas pergi ke Ukraina sekarang biar ditembak kepala lu sama rudal oleh Putin, biar meledak kepala lu. Oh, ini ada videonya ketika dia melaut ke Malaysia, si Nas Daily ini. Nanas. Tapi ogalah saya lihatnya najis. Saya sakit hati kalau lihat dia itu. Kok bisa dia masuk ke Malaysia seenak hati, seenak jidat dia ya, keliling dunia, sedangkan negaranya menjajah Palestina, menzolimi. Dia enak-enakan pergi makan kemana-mana, happy. Nggak terima, saya nggak terima. Saudara kita yang ada di Palestina itu dizolimi, nggak bisa kemana-mana, ibaratnya diblokade. Dia seenak hati keliling dunia cuy. Saya nggak terima. Apalagi kakinya menginjakkan ke Malaysia. Itu saya tambah tidak terima. Setelah kita lihat saudara-saudara kita di Palestina itu bagaimana ya, disengsarakan, dizolimi oleh laknatullah. Sesak di hati ketika seorang perempuan di Palestina itu yang tidak berdaya dipukuli, anak-anak dibunuh yang tidak berdosa. Itu rasanya sakit di hati kita. Dia dengan enak hati, dengan jidatnya itu pergi ke luar negara, keliling dunia, happy, macam tidak terima saya gitu guys. Dan saya ingatkan kepada kalian semua yang lihat video saya, jangan pernah lihat video-video dia atau konten-konten dia di YouTube, di TikTok, dimanapun itu. Dengan dia mendapat hasil dari media sosial, otomatis dia bayar pajak kan, cukai kan, buat negara-negara dia juga, laknatullah. Intinya kita jangan sampai sokong dia dengan lihat video-video dia. Di skip aja dia. Malam ini saya cukup emosi. Apalagi yang saya bahas ini Nas Daily. Nas, aduh. Gak layak kamu menginjakan kaki ke Malaysia, ke Indonesia, ke Brunei. Kamu ke Korea Utara atau ke Ukraina, siap-siap pala lu ditembak sama Putin, sama Kim Jong Un loh. Biar mampus loh. Kesel dah saya. Udah, intinya saya kesel. Udah kawan-kawan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.